Siapa sangka, di balik tangan kasar yang penuh bekas luka minyak panas, tersembunyi kekuatan yang sanggup menaklukkan kemiskinan dan cibiran orang-orang? Siapa sangka, di balik aroma bawang goreng yang kerap dicemooh, justru tumbuh mimpi-mimpi besar yang kelak akan menjungkir balikan rasa malu menjadi kebanggaan? Inilah kisah seorang ibu yang tak hanya menggoreng bakwan, tetapi juga menggoreng takdir, hingga keempat anaknya melesat menjadi sarjana, membuat semua orang tertegun menahan rasa malu dan haru. Sore itu, matahari meneteskan cahaya keemasan di sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang seolah menari di jalanan kampung. Di pinggir trotoar yang mulai lengang, seorang perempuan setengah baya berdiri di balik meja kayu lapuk. Tangannya cekatan membolak-balik gorengan di wajan besar. Namanya Bu Suminah, wanita sederhana yang mengandalkan setiap tetes keringat untuk menyambung hidup, meski banyak yang memandangnya sebelah mata. Suara desis minyak panas seakan menjadi irama yang menenangkan hatinya, walau setiap letupan kecil kadang mengenai kulit tangannya, meninggalkan bercak luka yang sudah lama menjadi bagian dari kesehariannya. Bau harum bakwan, pisang goreng, tahu isi, dan tempe mendoan menari di udara, menarik orang-orang yang lewat untuk berhenti sejenak. Namun tak semua orang yang menoleh melakukannya dengan rasa kagum atau lapar. Banyak pula yang menatapnya dengan sinis, seolah berjualan gorengan adalah profesi paling rendah di dunia. Ih, ibunya Sian itu, tiap hari bau minyak goreng. Kasian banget, anaknya gimana nggak malu? Ujar seorang ibu muda dengan bibir yang dioles lipstik mahal, sambil menenteng tas bermerek yang mungkin harganya setara penghasilan Bu Suminah 1 bulan penuh. Bu Suminah hanya tersenyum tipis mendengarnya, seolah suara itu tak pernah menyentuh telinganya. Padahal, jauh di dalam dadanya, hatinya tercabik-cabik. Sering sekali Bu Suminah mendengar orang berkata, "Kenapa nggak kerja yang lebih terhormat aja, Bu? Masa ia jualan gorengan seumur hidup?" Pertanyaan yang sama terus berputar, seperti kaset rusak. Namun bagi Bu Suminah, tak ada pekerjaan yang lebih terhormat selain bekerja dengan cara halal demi menafkahi anak-anaknya. Dulu, Bu Suminah tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis setelah suaminya meninggal 15 tahun lalu. Kala itu, ia masih wanita biasa, hidup cukup meski tak berlebihan. Tapi saat suaminya terbaring kaku dan orang-orang mengucapkan bela sungkawa, ia sadar bahwa kini hanya dirinya yang berdiri sebagai tiang keluarga. 4 pasang mata anak-anaknya menatapnya dengan kebingungan, seolah bertanya, "Bagaimana nanti, Bu?" Malam-malam panjang setelah itu, Bu Suminah hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamarnya. Tangisnya teredam di balik bantal, agar anak-anak tak mendengarnya. Namun keesokan paginya, ia selalu bangun lebih dulu, menghapus sisa air mata, dan menegakkan punggung. Dia tahu, tak ada waktu untuk terus larut dalam duka. Ada 4 anak yang harus diselamatkan dari kemiskinan. Modal awal berjualan gorengan hanyalah Rp50.000 yang ia pinjam dari tetangganya. Ia belikan tepung terigu, sedikit bumbu, minyak goreng, dan beberapa kilo sayuran. Tangannya gemetar saat pertama kali menuang adonan ke wajan panas. Bukan karena takut terkena minyak, melainkan takut akan hinaan orang-orang yang mengenalnya dulu sebagai istri pegawai kecamatan. Hari pertama berjualan, dagangannya hanya laku separuh. Sisanya ia bawa pulang, dijadikan lauk untuk anak-anak. Meski begitu, di matanya masih ada cahaya harap. "Nggak apa-apa, besok pasti lebih ramai," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia selalu percaya, rezeki tak akan salah alamat. Seringkali, di antara deretan pembeli, ada yang membeli sambil mencibir. "Ibu nggak malu, anak-anaknya jadi bahan omongan tetangga," kata seorang bapak berwajah kaku. Bu Suminah hanya menunduk, tak membalas sepatah kata pun, karena ia yakin, waktu akan menjawab semuanya.
Yani, anak sulungnya, yang kala itu masih SMA, sering menolak diantar ibunya ke sekolah. Nggak usah antar, Bu. Malu aku. Teman-teman nanti bilang ibuku tukang gorengan. Kalimat yang bagi Bu Suminah terasa jauh lebih menyakitkan daripada minyak panas yang meletup mengenai kulitnya. Namun, Bu Suminah tak marah. Dia hanya mengelus rambut Yani, menatap anaknya dengan kasih sayang. Nggak apa-apa kamu malu sekarang. Nak, suatu hari nanti, kamu yang bikin orang-orang kagum. Yani hanya memalingkan muka, tak berani menatap mata ibunya yang berair. Hampir tiap malam, Bu Suminah menghitung recehan hasil jualannya sambil terisak. Kadang uangnya hanya cukup untuk belanja bahan besok, belum cukup untuk bayar listrik, air, atau keperluan sekolah. Namun ia selalu sisihkan sedikit demi sedikit, menyelipkannya di kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Tabungan yang ia sebut tabungan sarjana. Tiap pagi sebelum subuh, ia sudah terbangun. Tubuh Renta bergerak lincah mempersiapkan adonan bakwan dan tahu isi. Sambil mengulek bumbu, bibirnya tak berhenti berdoa. Ya Allah, jangan biarkan anak-anakku putus sekolah. Hujan deras, panas terik, tak pernah menghentikan langkah Bu Suminah membuka lapak. Jika hujan, ia hanya bersembunyi di balik plastik tebal, menggigil sambil tetap membolak-balik gorengan. Kadang air hujan menetes ke dalam wajan, membuat minyak muncrat kemana-mana, melukai kulit tangannya. Namun tak pernah ada kata menyerah. Dari waktu ke waktu, Bu Suminah mulai hafal pelanggan tetapnya. Anak sekolah lebih suka pisang goreng. Sopir angkot senang bakwan. Tukang ojek selalu minta tempe mendoan yang masih panas. Di balik setiap gorengan, Bu Suminah selalu sisipkan doa. Bu, kok gorenganmu enak banget? Tanya seorang pelanggan sambil mengunyah bakwan. Bu Suminah hanya tertawa kecil. Karena digoreng pakai doa, Pak. Jawabnya, dengan senyum yang seolah bisa menghapus lelah. Malam-malam sepi sering menjadi waktu tersulit bagi Bu Suminah. Saat anak-anak tertidur, ia duduk lama di depan meja kecil, menghitung lembaran uang yang tak seberapa. Kadang ia hanya memandangi foto suaminya yang kini kusam, sambil berbisik, Pak, lihatlah anak-anak kita nanti. Mereka akan jadi orang berhasil. Ketika Yani lulus SMA dan diterima di universitas negeri, biaya pendaftaran 3 juta rupiah terasa seperti angka mustahil. Bu Suminah terpekur lama, menatap kertas pengumuman. Ia teringat kata-kata tetangga yang selalu menyindir, percuma sekolah tinggi kalau cuma anak tukang gorengan. Namun malam itu, Bu Suminah membuka kotak kayunya, menghitung uang yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit. Saat menyerahkan uang pendaftaran di loket kampus, tangan Bu Suminah gemetar. Petugas loket sempat heran melihat lembaran uang lusuh, sebagian diikat karet, sebagian hanya uang receh. Ibu, ini uang pendaftaran? Tanya si petugas. Bu Suminah mengangguk sambil menahan air mata. Iya, Mbak. Semua demi anak. Yani, meski awalnya minder, perlahan mulai menegakkan kepala. Walau naik angkot, walau teman-temannya membawa motor mentereng, ia ingat kata ibunya. Naik apapun tak penting, Nak. Yang penting kamu naik derajat. Di kampus, Yani belajar keras. Ia ingin segera lulus, ingin segera membalas pengorbanan ibunya. Sementara itu, Bu Suminah di rumah terus bekerja, bahkan lebih keras. Karena setelah Yani, masih ada Dodi, Lani, dan Iman yang menunggu giliran kuliah. Hari demi hari berlalu. Kadang Bu Suminah jatuh sakit, demam tinggi karena kelelahan. Namun esok paginya, ia tetap bangun, meski tubuh menggigil, tetap berjualan.
Kalau ibu berhenti, dapur nggak ngebul, katanya pada diri sendiri. Pernah suatu hari, Bu Suminah pingsan di lapak. Orang-orang panik. Tapi hanya butuh beberapa jam baginya untuk bangkit lagi. Nggak apa-apa, cuma kecapean, katanya sambil kembali menyalakan kompor. Dodi akhirnya juga masuk kuliah. Lalu Lani, kemudian Iman. Semua berhasil menjejakkan kaki di bangku universitas. Meski ibunya masih berjualan gorengan. Setiap kali anaknya diterima kuliah, Bu Suminah selalu sujud syukur, menangis sejadi-jadinya. Tetangga yang dulu mencibir mulai melirik iri. Hebat ya, Bu Suminah. Anak-anaknya sekolah tinggi semua. Tapi Bu Suminah hanya menjawab singkat, semua karena Allah. Meski perlahan pandangan orang berubah, Bu Suminah tak pernah membanggakan diri. Ia tetap berdiri di lapak yang sama, di jalanan yang sama, di bawah terik matahari atau hujan deras. Wajahnya makin menua, keriput-keriput di sekitar matanya makin dalam. Namun matanya justru semakin berkilat, seolah ada api kecil yang selalu menyala di sana. Baginya, bukan soal ingin dipuji. Baginya, perjuangan belum selesai selama masih ada anak yang harus disekolahkan, masih ada perut yang harus diisi, masih ada cita-cita yang harus diraih. Yani lulus kuliah lebih cepat dari teman-temannya. Saat wisuda, dia berdiri di atas panggung dengan toga hitam, tangannya memegang ijazah sambil bergetar. Ketika namanya dipanggil, air mata Bu Suminah tak terbendung. Dia berdiri di kursi penonton paling belakang, memakai kebaya sederhana warna coklat tua. Bukan hanya karena bangga, tapi karena semua luka, semua letupan minyak panas, semua cibiran, terbayar lunas pada hari itu. Usai acara, Yani berlari menghampiri ibunya, langsung bersimpuh dan mencium tangan yang kasar penuh bekas luka. Bu, aku sudah sarjana. Suaranya parau, terbata, tak mampu menahan tangis. Bu Suminah mengelus kepalanya sambil berbisik. Ibu selalu tahu kamu bisa, nak. Selalu. Waktu berjalan cepat. Tak lama kemudian, Dodi, si anak kedua, juga menyusul. Dia kuliah di jurusan pendidikan. Aku mau jadi guru, Bu, katanya dulu. Bu Suminah hanya mengangguk sambil menahan tangis, sebab ia masih ingat kata orang-orang yang mengejek. Anak tukang gorengan mau jadi guru? Siapa yang mau dengerin? Namun keyakinan Bu Suminah tak pernah luntur. Ia terus mengumpulkan rupiah demi rupiah, hingga Dodi bisa lulus kuliah tanpa berutang sepeser pun. Saat wisuda Dodi tiba, Bu Suminah kembali mengenakan kebaya yang sama. Kebaya itu memang kebanggaannya, meski warnanya mulai pudar. Bu, nggak beli baju baru? Tanya Dodi. Bu Suminah hanya tersenyum. Buat apa baju baru? Ibu lebih senang lihat kalian yang baru. Jadi sarjana, itu yang baru buat ibu. Di antara semua anaknya, Lanilah yang paling sering menangis. Gadis itu sensitif, mudah patah hati mendengar ejekan teman-temannya. Pernah suatu kali ia pulang ke rumah dengan mata bengkak, setelah seorang teman bilang, "Emang kamu bisa kuliah tinggi? Emakmu cuma tukang gorengan." Malam itu, Bu Suminah memeluk Lani sangat lama, membisikkan kata-kata yang seolah punya kekuatan sihir. Orang hina ibu nggak apa-apa. Tapi jangan pernah hina dirimu sendiri. Kamu bisa lebih tinggi dari siapapun, nak. Lani akhirnya memilih kuliah keperawatan. Jalannya tidak mudah. Biaya praktik, seragam, buku-buku tebal, semuanya mahal. Kadang Bu Suminah harus berutang ke supplier tepung hanya agar Lani tetap bisa praktik. Sering pula ia menahan lapar, hanya makan nasi putih dan garam, demi menyisihkan uang lebih banyak. Namun dalam setiap gorengan yang dia buat, selalu tersemat doa yang sama. Ya Allah,
lancarkan jalan anakku. Saat Lani lulus, ia mengenakan seragam perawat putih bersih. Hari pertama bekerja, ia mengantar pasien dengan senyum yang terlatih, sementara orang-orang rumah sakit berbisik kagum. Itu anak tukang gorengan. Ya? Hebat banget. Kalimat itu sampai ke telinga Bu Suminah, yang mendengarnya sambil menyeka air mata, berbisik. Ya Allah, inilah upah yang paling indah. Iman, si bungsu, yang paling pendiam. Sejak kecil dia paling mengerti kondisi ibunya. Dia tidak pernah meminta macam-macam. Tidak pernah merengek minta sepatu mahal atau tas baru. Dia hanya belajar diam-diam, di bawah lampu redup, sementara ibunya masih sibuk menggoreng. Aku nggak mau nyusahin ibu, katanya berkali-kali. Namun justru Imanlah yang diam-diam paling gigih. Dia diterima di Fakultas Ekonomi dengan beasiswa sebagian, tapi tetap harus bayar biaya hidup dan beberapa semester. Bu Suminah bekerja semakin keras. Kadang malam ia hanya tidur 2 jam. Kadang ia lupa makan. Kadang ia hanya duduk terpekur menahan sakit pinggang. Namun tiap kali hendak menyerah, ia teringat wajah anak-anaknya. Dan itu cukup membuatnya bangkit lagi. Tak terasa, bertahun-tahun berlalu. Orang-orang yang dulu mencibir, kini datang ke lapak Bu Suminah, membeli gorengan sambil menatapnya kagum. Ada yang bilang, "Bu, gorengannya tetap enak ya, sama kayak dulu." Bu Suminah hanya tersenyum, padahal dalam hatinya bergemuruh. Karena gorengannya kini bukan hanya tepung dan bumbu, tapi juga syarat dengan cerita perjuangan. Puncak rasa bangga itu datang suatu pagi, ketika Yani pulang ke kampung naik mobil dinas. Orang-orang kampung ternganga. Itu Yani? Naik mobil dinas. Seolah tak percaya bahwa gadis yang dulu selalu menunduk malu kini pulang dengan kepala tegak, mengenakan seragam pegawai negeri. Anak gorengan kini menjadi kebanggaan seluruh kampung. Tak lama kemudian, Dodi pulang dengan seragam guru. Lani datang dengan seragam perawat, menenteng tas perlengkapan medis. Dan Iman pulang mengenakan setelan rapi, bekerja di bank swasta ternama. Setiap langkah mereka, seolah menjadi pukulan telak bagi mulut-mulut yang dulu suka menghina. "Itu anak Bu Suminah semua?" tanya seorang tetangga, matanya tak berkedip. "Iya," jawab seorang lainnya. "Dulu kita kira nggak akan jadi apa-apa. Sekarang malah bikin bangga." Suatu pagi, sebuah media lokal datang meliput kisah Bu Suminah. Wartawan muda itu duduk di kursi plastik biru di depan lapaknya, sambil mencatat setiap kata. Apa rahasia ibu bisa membesarkan 4 anak jadi sarjana, hanya dari jualan gorengan? Bu Suminah terdiam lama. Lalu ia menatap wajan panasnya, seolah di sana ia bisa melihat refleksi masa lalunya. Perlahan ia berkata, "Nggak ada rahasia apa-apa, Nak. Cuma doa dan cinta. Gorengan saya bukan cuma tepung sama minyak. Di dalamnya ada air mata, ada harapan, ada mimpi anak-anak saya." Kata-kata Bu Suminah membuat wartawan itu tercekat. Sesaat, ia tak mampu menuliskan apa-apa. Hanya matanya yang memerah, merasakan betapa besar cinta seorang ibu yang selama ini tersembunyi di balik kepulan asap minyak goreng. Keesokan harinya, foto Bu Suminah terpampang di halaman depan koran lokal, dengan judul besar, "Penjual gorengan lahirkan 4 sarjana." Warga kampung berebut membeli koran. Nama Bu Suminah seketika menjadi buah bibir, bukan lagi karena bau minyak goreng, melainkan karena kisah perjuangannya yang luar biasa. Orang-orang yang dulu suka mencibir kini datang menghampiri lapak Bu Suminah. Mereka membeli gorengan sambil menunduk malu. "Bu, maaf ya. Dulu kami suka ngomong seenaknya."
Bu Suminah hanya tertawa kecil. Nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak dihina dulu, mungkin saya nggak sekuat ini. Hari itu, dagangan Bu Suminah ludes lebih cepat dari biasanya. Orang-orang tak hanya membeli gorengan, tetapi juga membeli cerita. Mereka seolah ingin menggigit sedikit dari semangat dan keteguhan hatinya. Sore menjelang malam, lapak Bu Suminah sepi. Hanya Yani yang duduk menemani ibunya sambil membantu merapikan meja kayu lapuk. Yani menatap ibunya lama sekali. Bu, mulai sekarang, ibu nggak usah kerja keras lagi. Biar kami yang bahagiakan ibu. Bu Suminah menggeleng pelan, sambil mengelus tangan Yani. Ibu nggak capek. Nak, ibu bahagia. Lapak ini bukan cuma tempat jualan. Ini tempat ibu membesarkan kalian. Tempat ibu mengadu sama Allah. Tempat ibu belajar sabar. Senja merayap pelan, menciptakan langit jingga keemasan. Bu Suminah menatap ke cakrawala, merasakan embusan angin sepoi yang menenangkan. Di matanya, kilau senja tak hanya sekadar cahaya matahari yang tenggelam, tapi juga seperti masa depan anak-anaknya yang kini bersinar terang. Perlahan ia merapatkan tangan, berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Tangan kasar ini kau jadikan jalan untuk mengangkat derajat anak-anakku. Kalau boleh meminta, berilah aku umur panjang, supaya bisa terus menyaksikan mereka tumbuh menjadi orang-orang baik. Dan di balik meja gorengan yang kini sudah mulai kosong, Bu Suminah hanya bisa tersenyum. Sebab ia tahu, meski tubuhnya makin renta, hidupnya kini penuh kemenangan. Karena di wajan panas yang selalu ia jaga, ternyata tersimpan takdir surga.